Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya adalah Harnum Saktia Ramadhani, biasa dipanggil dengan Harnum. Saya dari kelas 7B SMP IT Ar-Rahmah Pacitan. Jadi, saya di sini ingin menjelaskan tentang soal gempa bumi yang terjadi di kota Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Jadi, Sabtu pagi pukul 5:53 waktu Indonesia Barat, tanggal 27 Mei 2006 di Yogyakarta, terjadi gempa bumi berkekuatan 5,9 skala Richter. Gempa tersebut telah meluluhlantakkan daerah-daerah di wilayah Provinsi DIY dan sebagian Provinsi Jawa Tengah. Gempa tersebut berpusat di koordinat 8 derajat garis lintang selatan dan 110 derajat garis bujur timur atau sekitar 25 km ke arah barat daya dari kota Yogyakarta dengan kedalaman 17,5 km di bawah permukaan laut. Walaupun pusatnya berada di laut, tetapi tidak mengakibatkan tsunami. Gempa ini menewaskan lebih dari 5.800 orang, lebih dari 37.000 orang luka-luka, lebih dari 84.000 rumah rata dengan tanah, dan lebih dari 200.000 rumah mengalami rusak ringan, sedang maupun berat. Kerusakan paling parah adalah di Kecamatan Imogiri, Jetis, Pleret, dan Piyungan, di Bantul, dan Kecamatan Wedi, Gantiwarna, dan Bambang Lipuro di Klaten. Penyebab gempa ini adalah adanya pergeseran sesar opak yang membentang dari pesisir pantai Bantul hingga ke Prambanan sepanjang 40 km dengan arah 30 derajat ME. Dari cerita tersebut ada sebuah soal analisis, yaitu yang pertama atau nomor 1, berdasarkan bacaan di atas tentukan A. Letak hiposentrumnya. Jadi berdasarkan bacaan di atas, letak hiposentrumnya di koordinat 8 derajat garis lintang selatan dan 110 garis bujur timur atau sekitar 25 km ke arah barat daya dari kota Yogyakarta dengan kedalaman 17,3 km di bawah permukaan laut. Itu jawaban yang A. Lalu yang B, magnitud gempa. Magnitud itu adalah kekuatan gempa. Kekuatan gempa tersebut adalah 5,9 skala Richter. Itu jawaban untuk soal yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan kedalamannya termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Jadi setelah kita menjawabnya, kita disuruh untuk menjelaskan secara singkat. Jawabannya adalah gempa bumi dangkal. Jadi gempa bumi tersebut termasuk jenis gempa bumi dangkal. Lalu pengertian gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan laut. Itu jawabannya. Lalu lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan penyebabnya, termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Gempa bumi tersebut termasuk jenis gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik, atau lebih jelasnya, gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng plat tektonik. Itu jawaban untuk soal nomor 3. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu berdasarkan magnitudnya termasuk kategori apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Jadi berdasarkan magnitudnya, gempa bumi tersebut termasuk gempa bumi merusak. Penjelasannya, karena gempa bumi merusak besarnya antara 5 hingga 6 skala Richter. Karena tadi gempa buminya berkekuatan 5,9 skala Richter, jadi disebut dengan gempa bumi merusak. Lalu soal nomor 5 adalah mengapa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami walaupun pusat berada di laut? Walaupun pusat gempa berada di laut, karena gempa yang dapat berpotensi tsunami bermagnitud antara 7,6 dan 7,8 skala Richter, sementara gempa tersebut hanya 5,9 skala Richter. Itu jawaban untuk soal yang nomor 5. Lalu lanjut ke soal yang nomor 6, yaitu apa tindakan penyelamatan yang bisa kalian lakukan?
jika terjadi gempa bumi saat kalian berada di dalam bangunan dan di luar bangunan. Jadi ketika kita berada di dalam bangunan, kita harus keluar dari bangunan tersebut. Tetapi ketika kita berada di sebuah gedung, kita lebih baik jangan menaiki lift karena berbahaya. Ketika lift tersebut macet, nanti kita bisa terjebak di dalamnya. Kita bisa melewati tangga atau eskalator. Lalu, ketika berada di luar ruangan, itu kita bisa mencegahnya dengan cara mengenali tempat tersebut, dengan di mana tempat yang lapang, dengan di mana tempat yang tidak lapang. Karena kita harus mengambil atau berlari ke tempat yang lapang agar kita tidak tertimbun oleh bangunan-bangunan atau pohon-pohon yang sangat besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelia Kindiwardani dari kelas 7B nomor absen 4. Jadi saya akan menjawab soal-soal dari Pak Arif. Nomor 1. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan A letak hipocentrum. Letak hipocentrum berada di koordinat 8 derajat garis lintang selatan dan 110 derajat garis bujur timur atau sekitar 25 km ke arah barat daya dari kota Yogyakarta dengan kedalaman 17,3 km di bawah permukaan laut. B. Magnitudo gempa. Magnitudo gempa adalah 5,9 skala Richter. Nomor 2. Berdasarkan kedalamannya termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Jenisnya adalah gempa dangkal karena hiposentrumnya berada di bawah 60 km di bawah permukaan bumi atau laut. Nomor 3. Berdasarkan penyebabnya termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Jenisnya adalah gempa bumi tektonik karena disebabkan oleh pergeseran kerak bumi atau aktivitas tektonik. Nomor 4. Berdasarkan magnitudenya termasuk kategori apakah gempa bumi tersebut? Jelaskan singkat. Termasuk kategori sedang, dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah. Nomor 5. Mengapa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami walaupun pusat gempa berada di laut? Karena faktor penyebab tsunami salah satunya adalah gempa bumi di bawah laut dengan memiliki magnitudo besar minimal 6,5 skala Richter. Sedangkan gempa bumi tersebut magnitudenya hanya 5,9 skala Richter. Jadi tidak berpotensi tsunami. Nomor 6. Apa tindakan penyelamatan yang bisa kalian lakukan jika terjadi gempa bumi saat kalian berada di dalam bangunan dan di luar bangunan? Di dalam bangunan, segera berlindung di bawah rangka bangunan atau kolong benda yang kuat seperti meja, kursi, dan lain-lain. Di luar bangunan, carilah tempat terbuka yang jauh dari bangunan, yang listrik, pohon, dan lain-lain yang berpotensi roboh. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailan Galutan Wijaya, kelas 7B nomor absen 25. Di sini saya akan membahas jawaban saya pada soal litosfer yang part kedua. Nomor 1 soal analisis. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan A letak hipocentrum. Karena di cerita sudah dibahas letaknya dan apa-apanya, langsung saja dijawab. Letak hipocentrum yaitu 17,3 km di bawah permukaan laut. Dan yang B, magnitudo gempa. Dan juga sudah dibahas di cerita, magnitudo gempa sudah diketahui yaitu 5,9 skala Richter. Dan nomor kedua, berdasarkan kedalamannya termasuk jenis apakah gempa tersebut? Jelaskan singkat. Berdasarkan kedalamannya juga sudah diketahui pada cerita, yaitu 17,3 km di bawah permukaan laut.
yaitu termasuk gempa dangkal karena hipocentrum gempa dangkal berada pada kurang 60 km di bawah permukaan. Nomor 3. Berdasarkan penyebabnya, termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut, jelaskan singkat. Dan pada paragraf kedua juga ada cerita di Bambang Lipuro di Klaten, yaitu penyebabnya sudah diketahui. Gempa ini adalah adanya pergeseran sesar opak yang membentang dari pesisir pantai Bantul hingga ke Prambanan sepanjang 40 km dengan arah 30 derajat NE. Berdasarkan penyebabnya, termasuk jenis apakah gempa bumi tersebut, masuk dalam gempa tektonik karena disebabkan oleh pergeseran sesar opak, yaitu kerak bumi. Nomor 4. Berdasarkan magnitudenya, termasuk kategori apakah gempa tersebut, jelaskan singkat. Dan magnitudenya juga sudah diketahui, yaitu 5,9 skala Richter, yaitu masuk dalam gempa sedang karena magnitudo gempa sedang antara 5,0 sampai 5,9. Nomor 5. Mengapa gempa bumi tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami walaupun pusat gempa berada di laut? Karena gempa bumi bawah laut yang pusat gempanya 30 km di bawah permukaan air biasanya tidak berpotensi untuk tsunami. Sebaliknya, apabila pusat gempa berada dekat dengan permukaan air laut, berada pada jarak 0 sampai 30 km di bawah permukaan laut, maka tsunami mungkin terjadi. Nomor 6. Apa tindakan penyelamatan yang bisa kalian lakukan jika terjadi gempa bumi saat kalian berada di dalam bangunan dan di luar bangunan? Jika ada di dalam, kalian bisa segera berlindung di bawah rangka bangunan atau di kolong benda yang kuat. Contohnya seperti kolong meja, kolong kursi, apapun yang bisa menyelamatkan diri Anda dari benda-benda yang jatuh atau apapun. Jika di luar, carilah tempat terbuka yang jauh dari tiang listrik, bangunan, pohon, dan lain-lain. Dan bisa juga atau ke tanah lapang, bisa juga ke area yang luas. Sekian Pak jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum TJB mau mempresentasikan jawaban 4. Nomor 1. Letak hipocentrum. Letak hipocentrum berada pada 17,3 km di bawah permukaan laut. B. Magnitudo gempa. Magnitudo gempa 5,9 skala Richter. Nomor 2. Berdasarkan kedalamannya, gempa tersebut termasuk jenis gempa dangkal karena kedalamannya di bawah 60 km atau 17,3. Nomor 3. Berdasarkan penyebabnya, gempa tersebut termasuk gempa tektonik karena adanya terjadinya pergerakan pergeseran otak. Nomor 4. Berdasarkan magnitudenya termasuk kategori sedang karena bermagnitudo 5,9 skala Richter. Nomor 5. Mengapa gempa bumi tersebut tidak terjadi tsunami? Karena gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi sedang. Nomor 6. Apa tindakan penyelamatan yang bisa kalian lakukan jika terjadi gempa bumi? Di luar bangunan, kita bisa melakukan tindakan jauhi benda-benda di luar bangunan, jauhi benda-benda yang berpotensi roboh, contohnya pohon dan tiang listrik. Jika di dalam bangunan, berlindung di bawah meja dan dilindungi bagian tubuh terutama kepala. Sekian presentasi saya. Jika ada jawaban yang salah atau kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawati. Saya akan menganalisis jawaban dari tugas dari Pak Arif. 1. Letak epicentrum 17,3 km di bawah permukaan laut. Magnitudo gempa 5,9 skala Richter. 2. Berdasarkan gelaran gempa bumi termasuk dangkal karena gempa bumi dangkal terjadi pada kedalaman 0-35-70 km. 3. Penyebabnya pergeseran sesar opak yang membentang dari pesisir pantai Bantul hingga ke Prambanan sepanjang 40 km dengan arah 30 derajat NE Northeast Timur Laut. Sehingga gempa tersebut termasuk gempa tektonik. 4. Besar magnitudenya termasuk magnitudo sedang karena berada pada 5,0 sampai 5,9 magnitudo. 5. Penyebab tidak berpotensi tsunami karena skalanya kurang dari 7,0 skala Richter. 6. Penyelamatan di dalam bangunan, segera keluar, jangan menggunakan lift, berlindung di bawah meja, hindari jendela atau kaca. Di luar, menjauh dari pohon, bangunan tinggi, lari ke tanah lapang, melindungi kepala dengan tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.